warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzi, mahasiswa P2K Akuntansi semester 2 dengan NIM 2320240016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang organisasi dan kelompok kerja. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas akhir studi pengantar manajemen. Apa itu kelompok kerja? Kelompok kerja adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Mereka saling berinteraksi, berbagi tanggung jawab, dan biasanya memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung demi menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan. Perbedaan antara kelompok kerja dan tim. Kelompok kerja dan tim memiliki beberapa perbedaan, di antaranya tujuan. Kelompok kerja mempunyai tujuan yang berbeda-beda di antara semua anggotanya, sedangkan tim memiliki tujuan yang sama dan jelas yang telah disepakati di awal. Yang kedua, tanggung jawab. Kelompok kerja lebih cenderung bersifat individual, sedangkan tim lebih cenderung bersifat kolektif atau tanggung jawab secara bersama-sama. Dan yang ketiga, interaksi. Kelompok kerja berinteraksi secara terbatas dan formal, sedangkan tim berinteraksi secara terbuka dan saling mendukung. Umur dan tanggung jawab kelompok kerja. Umur kelompok kerja biasanya terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja yang bersifat sementara dan kelompok kerja yang bersifat permanen. Sedangkan tanggung jawab kelompok kerja memiliki beberapa aspek. Di antaranya, yang pertama, tugas atau pekerjaan, yang kedua, koordinasi dan komunikasi, yang ketiga, pemecahan masalah, yang keempat, pelaporan, dan yang kelima, etika dan disiplin. Jenis-jenis kelompok kerja. Secara umum, kelompok kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kelompok kerja interaktif, yang kedua, kelompok kerja kontraktif, dan yang ketiga, kelompok kerja koaktif. Yang pertama, kelompok kerja interaktif. Pada kelompok ini, para anggotanya saling tergantung dan aksi atau tindakan mereka perlu dikerjakan dan disusun bersama-sama untuk dapat menyelesaikan tugas kelompok dengan baik. Dengan perkataan lain, kelompok interaktif memerlukan kooperasi dan koordinasi dari giat para anggotanya dalam melaksanakan tugas kelompok agar tercapai sasaran kelompoknya. Yang kedua, kelompok kerja kontraktif. Para anggota kelompok ini bekerja sama untuk tujuan perundingan dan memufakatkan sasaran dan tuntutan yang bertentangan. Untuk kerjanya diukur berdasar derajat penerimaan dari tanggung jawab atau penyelesaian oleh para anggota kelompok. Para anggota kelompok ini terdiri dari wakil dari pihak yang berbeda pendapat. Mewujudkan kelompok kerja yang efektif. Agar kelompok kerja bekerja secara optimal dan mudah menggapai tujuan, maka haruslah mewujudkan kelompok kerja yang efektif. Yang pertama, loyalitas, yang kedua, kepercayaan diri, yang ketiga, saling membantu, yang keempat, tahu kapan harus mengambil keputusan, yang kelima, komunikasi terbuka, yang keenam, rasa aman, yang ketujuh, nilai kelompok yang sesuai, dan yang terakhir, lingkungan yang mendukung. Model kelompok kerja yang efektif. J. Richard Hackman yang mulai mempelajari tim pada tahun 1970-an memperkenalkan model efektivitas tim Hackman. Melalui penelitiannya selama 40 tahun, ia menemukan bahwa yang menjadi pusat kolaborasi bukanlah kepribadian atau perilaku masing-masing anggota tim, melainkan kondisi yang memungkinkan sekelompok orang untuk berkembang. Modelnya terdiri dari 5 faktor. Yang pertama, tim nyata, yang kedua, arah yang menarik, yang ketiga, struktur yang mendukung, yang keempat, konteks yang mendukung, dan yang kelima, pelatihan ahli. Manajemen konflik dalam kelompok kerja. Dalam suatu kelompok kerja, mestilah akan selalu ada konflik. Nah, manajemen konflik ini bertujuan untuk menangani dan menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan yang terjadi antara kelompok kerja secara efektif agar tidak mengganggu dan menghambat tujuan kelompok. Konflik dalam kelompok kerja.
Konflik dalam kelompok kerja adalah suatu perbedaan atau ketidakselarasan antara individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jenis-jenis konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik tugas. Yang kedua, konflik gaya kepemimpinan. Yang keempat, konflik komunikasi. Yang kelima, konflik pertentangan ide. Langkah-langkah dalam mengelola konflik. Yang pertama, identifikasi akar masalah. Yang kedua, dengarkan semua pihak. Yang ketiga, fokus kepada masalah. Dan yang keempat, mencari solusi secara bersama-sama. Peranan komunikasi dalam organisasi. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pesan kepada orang lain melalui pesan yang simbolis. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi langsung merupakan komunikasi yang disampaikan tanpa penggunaan mediator atau perantara. Sedangkan komunikasi tidak langsung merupakan komunikasi yang disampaikan dengan perantara. Komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah tulang punggung berjalannya sebuah organisasi. Ini adalah proses pertukaran informasi, ide, dan makna di antara individu dan kelompok, dan di dalam organisasi, serta organisasi dan pihak eksternal. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, membangun budaya kerja yang positif, dan menjaga hubungan yang harmonis.